Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Umi. Nah, hari ini kita bertemu ya nak, untuk kamu yang dapat jadwal pembelajaran bahasa Indonesia melalui Google Classroom ataupun media yang lainnya. Nah, kali ini Umi akan mengirimkan via video pembelajaran. Perhatikan baik-baik ya nak. Materi kita pekan ini yaitu tema 7 halaman 115 terkait tentang imbuhan pean. Oke ya. Ini minggu terakhir kita belajar di bulan suci Ramadan. Nah, jadi perhatikan baik-baik karena nanti Umi akan beri kamu kuis ya. Nah, dengarkan nak. Dalam kalimat bisa kita temukan bahwa kalimat tersebut terdapat kata yang berimbuhan. Sebelum kita masuk apa itu imbuhan pean, Umi akan jelaskan terlebih dahulu ada yang namanya kata dasar. Nah, ini nak materi kita namanya materi tentang afiksasi ya. Dengarkan baik-baik, Umi tidak catat di PPT tapi Umi jelaskan melalui video biar kamu simak dengan teliti dan seksama. Ada yang namanya afiksasi. Afiksasi itu nak merupakan imbuhan yang melekat pada kata dasar. Ada 4 jenisnya. Yang pertama ada yang namanya awalan atau imbuhan yang berupa awalan disebut juga dengan prefix. Ada itu prefix atau awalan bersemedi keterpeper atau kamu singkat dengan bersemedi keterpeper. Nah, itu dia namanya prefix atau awalan. Ada yang namanya sufiks atau akhiran. Akhiran itu ada ikan-annya ya. Ada yang namanya infiks. Infiks itu sisipan, dia di tengah-tengah nah imbuhannya. Apa aja itu infiks? Infiks itu ada infiks L, M, R. Nah, berarti kalau pe dan an itu kan pe itu awalan, an itu ikan-annya, dia merupakan akhiran. Bagaimana afiksasinya? Umi katakan bahwa afiksasi pe dan an ketika bertemu dengan kata dasar atau kata yang belum melekat sebuah imbuhan, kalau pe dan anak disebut juga dengan konfiks atau afiks, imbuhan yang melekat pada kata dasar di awal dan di akhir. Maka materi kita pekan ini namanya imbuhan pe dan an ya karena yang merupakan afiksasi konfiks, yaitu afiks atau imbuhan yang melekat pada kata dasar di awal dan di akhir. Di awal namanya imbuhan pe, di akhir namanya akhiran an. Oke ya, itu muqaddimahnya atau awalannya supaya kamu tahu apa itu afiksasi atau imbuhan. Nah, oke, Umi akan jelaskan tentang konfiks pean. Nah, ada kata dasar atau kata yang belum melekat imbuhan. Kalau dia sudah melekat konfiks peannya, maka dia nak bisa merubah makna. Contoh, perhatikan ya. Nah, ini yang pertama. Kalau ada nak kata dasar yang bertemu dengan konfiks pean, maka bisa dia berubah makna menjadi menyatakan tempat ya. Nah, contoh, ada kata dasar labuh. Labuh ini nak merupakan kata dasar ya yang belum melekatnya imbuhan. Kalau dia sudah melekat imbuhan pean atau konfiks menjadi pelabuhan. Nah, pean mendapat atau melekat di kata dasar kantor menjadi perkantoran, menjadi menyatakan tempat dia nak perkantorannya. Pelabuhannya juga menyatakan tempat. Begitu juga dengan dalam, kata dasar dalam mendapat konfiks pean menjadi pedalaman. Nah, sekarang pelabuhan pe dia an. Oke, benar. Terus kantor ini kok jadi perkantoran. Nah, perhatikan di buku kamu ya. Di situ ada kalau dia kata dasar yang kata dasarnya berawalan huruf K, T, S dan P ya. Perhatikan di sini. Imbuhan pean atau konfiks jika bertemu kata yang diawali huruf K, T,
S dan V, maka huruf pertama kata tersebut akan melebur. Contoh, ada konfiks pean melekat pada kata dasar pilih, bukan pemilihan tetapi pemilihan. Huruf P-nya tadi meluluh, nah ya, menjadi pemilihan. Oke, sekarang perhatikan, Umi akan jelaskan lagi yang menyatakan tempat tadi. Nah nih ada kata dasar kantor, ya kata dasar kantor itu kan kata dasarnya berawalan huruf K. Nah melekat konfiksnya pean menjadi perkantoran, ya bukan pekantoran, ya meluluh dia gitu ya nak. Ini menyatakan tempat dia. Nah yang kedua, konfiks pean apabila bertemu kata dasar bisa dia berbentuk menyatakan proses. Contoh nih, konfiks pean melekat pada kata dasar runding menjadi perundingan. Konfiks pean melekat pada kata dasar tanda menjadi penandaan. Nah penandaan dia ya, karena apa? Karena kata dasarnya berawalan huruf T. Ingat enak ya, KTSP menjadi penandaan bukan petandaan, jadi penandaan. Pean, nah melekat pada kata dasar jual menjadi penjualan. Nah Mi, apakah hanya huruf KTSP? Ya. Apakah hanya melekat pada konfiks pean? Tidak. Apabila kata dasar yang berawalan huruf K, T, S dan P bertemu dengan imbuhan apapun dia, nah imbuhannya mau dia prefiks atau awalan, sufiks atau akhiran. Nah kalau bertemu dengan huruf KTSP maka dia melebur. Contoh kata dasar sempurna, ya kan, sempurna mendapat awalan mengakhirankan, bukan mesempurnakan tetapi menyempurnakan karena dia meluluh. Ingat ya nak. Oke ya. Nah sekarang coba buka buku kamu ya, yang di halaman 118. Kamu kerjakan nak ya, nomor 1 dan 2 ya. Nah lalu fotokan ke Umi seperti biasa. Nah kuis ini merupakan nilai kamu. Oke? Nah jangan lupa isi absensinya apabila kamu sudah menyimak hingga akhir. Sampai di sini, sampai bertemu setelah Idul Fitri ya nak. Umi juga ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.